Kita ini butuh pendekatan yang masif terkait dengan Gen Z ini untuk mengikuti pesta demokrasi yang santun dan santuy lah. Ya. Anak-anak muda kita itu kan antipati awalnya nih ya, awalnya antipati dengan politik. Nah, tapi setelah ada anak muda yang maju ini menjadi bergairah gitu. Menurut kami, memahami Gen Z tidak harus dengan usia muda, tapi memahami orientasinya, mengerti kebutuhannya. Buat saya itu lebih penting daripada usia muda. Usia muda tapi tidak tepat dalam memahami Gen Z gimana? Tidak boleh saling ejek, tidak boleh saling hina, ya, tidak boleh saling bully, dan ada self control. Misalnya ada teman kita nih yang mau memfitnah atau membuli relawan dari sebelah misalnya ya, dari 01 atau 02, itu kita saling kontrol, Pak. Kenapa? Karena etika buat kami itu penting. Jangan pernah kamu mau dikatakan ini calon pemimpin masa depan. Itu angan-angan. Kalau mau jadi pemimpin Gen Z ya masa kini. Oke, Assalamualaikum, selamat siang untuk Sobat Banpol. Kita dari Ina News kembali menyelenggarakan sebuah talk show ya. Kita menyelenggarakan sebuah talk show diskusi yang hari ini Ina News merasa sangat terhormat. Kita kedatangan dua pria hebat, yaitu relawan dari pemenangan masing-masing paslon ya. Kebetulan yang hari ini hadir adalah paslon 02 dan 03. Ya, seperti talkshow yang terdahulu, tentu kita harus tahu apa yang akan mereka sampaikan kepada nanti pemirsa Banpol, pemirsa Ina News, bahwa ini adalah sebuah diskusi ringan bagaimana nanti aktivitas mereka ketika menghadapi pesta demokrasi 2024 ya. Tentu banyak tim relawan yang selalu terbentuk untuk membela paslon masing-masing. Nah, program ini diselenggarakan oleh Ina News untuk mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi di pemilu 2024. Nah, tentunya teman-teman Ina News, Sobat Banpol, pengen tahu siapakah sih mereka, apa sih aktivitasnya. Untuk itu, saya perkenalkan bahwa sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sini di sebelah kanan saya ada Pak Surnadi. Betul. Sebagai relawan 02 ya. Dan lalu ada Pop Randi Lawe. Yes. Iya. 03. Dari 03. Selamat datang Bapak-bapak. Ya. Oke. Salam hormat buat kita semua ya. Teman-teman, ayo kita lanjut. Langsung aja kita tanyakan nih masing-masing kepada 02 dan 03. Nah, untuk pertama mungkin sebelah saya dulu kali ya. Iya, yang Pak deketan. Surnadi. Nanti bisa jawab dengan pertanyaan yang sama ke Pak Bob. Apa sih Pak yang mendasari bapak-bapak ini membentuk sebuah tim relawan pemenangan? Gitu. Nah, coba Pak Surnadi dulu nih. Ya. Terima kasih Pak Sony, bahwa yang mendasari kita membentuk relawan adalah ketika kita pada waktu itu situasi politik yang rendah pemilih, itu dulu angkanya masih di bawah 70%. Ini maksudnya pemilu yang lalu? Pemilu yang lalu, karena kita pada waktu itu belum kita menamakan dirinya Rejo ya. Dulu itu masih di Jakarta, karena kita relawan Rejo, relawan Jokowi pada waktu itu. Sebelum kesini tahun 2019 itu gini Pak Sony, saya itu udah ada relawan buruh sahabat Jokowi waktu itu. Relawan buruh sahabat Jokowi. Sahabat Jokowi. Nah, terus seiring perjalanan waktu di tahun 2019 kita berubah menjadi Rejo relawan Jokowi. Nah, terus kesininya berubah lagi kita berubah, belakangnya saya hanya nambah Rejo Progib ya. Sekarang kita ada Rejo Progib. Progib maksudnya Pro Gibran? Prabowo Gibran. Oh, Prabowo Gibran. Ya, itu. Nah, yang mendasari itu bahwa kita berdiri di situ adalah bagaimana pemilih yang malas untuk memilih, untuk datang ke TPS itu
saya rasa kalau tangan partai akan menjadi sulit. Ya, sulit menjangkau ya. Relawan yang maju, karena memang relawan itu ya memang benar-benar rela kita untuk turun untuk menggugah masyarakat yang pada waktu itu ya. Tapi kalau sekarang sudah lumayan mau datang ke TPS, apalagi saat sekarang presiden kita itu elektabilitas terakhir itu sangat luar biasa. Belum pernah ada saya rasa presiden di seluruh dunia ketika dia mau menyudahi masa jabatannya itu elektabilitasnya udah di angka 80, itu sangat luar biasa. Nah, dari situ artinya apa? Tangan-tangan relawan diterima. Makanya kita melanjutkan ini. Ya. Rejo Progib. Kita melanjutkan, dan kami jujur di sini saya sampaikan bahwa Rejo Regib adalah mendukung paslon nomor 2 Paslon di 2. pemilihan calon presiden. Prabowo Gibran. Oke, Mungkin Cuk. Oke, Cuk. Nah, kalau Pak Bob sendiri, apa nih yang mendasari bentuk relawan pemenangan? Ya. Untuk 03 ya, Pak Ganjar ya? Perkenalkan saya Bob Randilawe ya. Ya. Jadi saya kira sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya mengucapkan salam dulu kepada para pemirsa Banpol ya. Banpol 24. Banpol 24 ya. Oke. Salam kenal. Saya dulu 2014 dan 2019 itu kami diehardnya Pak Jokowi. Oh. Saya kebetulan waktu itu ketua Presidium Vokal UI. Presiden Vokal UI. Ya, Oke. Forum Komunikasi Lintas Alumni UI yang mengawal Nawacita. Ya. Ya. Nawacita. Kemudian waktu itu 2016 bertugas di BPIP. Oh, iya, tahu. Karena salah satu agenda BPIP adalah penguatan ideologi Pancasila, betul. Nah, hari ini kami tetap mengawal Nawacita, tapi bersama Mas Ganjar kalau saya. Ya. Jadi kami tetap dalam semangat untuk melanjutkan program-program yang baik dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Tapi dengan beberapa catatan. Ya. Beberapa catatan ini yang kemudian saya membentuk relawan bersama teman-teman. Ya. Sekarang saya aktif di komunitas alumni perguruan tinggi. Oke. Nah, kemudian ada catatan misalnya yang kita harus lakukan adalah bagaimana program Pak Jokowi ini dilaksanakan lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih baik, kemudian lebih unggul. Itu yang kemudian membuat saya ya bersama teman-teman lebih cocok rasanya dengan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, ya, dengan berbagai catatan, ya. Saya kira itu dulu, Mas. Kita belum masuk ke hal yang dalam-dalam kan? Tapi ternyata background-nya serem banget. Ya. Karena berhubungan selalu dengan akademisi ya. Ya. Kalau sebelah saya nih aktivis buruh. Ya. Oke. Berkaitan dengan itu, nah apa sih tugas khusus tim pemenangan itu? Kalau saya biar pemirsa tahu Banpol. Ya. Mungkin dari Pak Bob. Oke, sekarang Pak saya Bob. dulu ya. Ya boleh. Izin ya. Silakan Pak. Ya. Dulu kita seiring sejalan gitu kan. Seperduluan. Ya, kalau sekarang beda rel nih kayaknya nih kan gitu. Tapi sama-sama untuk merah putih. Jadi tadi apa yang membuat kita lebih mendorong relawan untuk mengapa harus militan ya? Karena kami meyakini bahwa program yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini, menurut saya Pak, menurut kami ya Pak ya, itu lebih cocok ya, lebih cocok untuk Indonesia ke depan. Kenapa? Karena agendanya adalah bagaimana memastikan Indonesia itu menjadi negara yang lebih maju dan unggul di era 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu yang membuat saya dan teman-teman kemudian membentuk berbagai organisasi-organisasi relawan dan ada aliansi-aliansi relawan ya, dan tetap menjaga etika.
Ya. Kita Oh, itu terus harus. Oh. nggak harus Mas. Harus Kita saling apa? Tidak boleh saling ejek, Ya, tidak boleh saling saling hina, hujat, ya. Tidak boleh saling bully dan ada apa namanya? Self control. Ya. Misalnya ada teman kita nih yang mau memfitnah atau membuli relawan dari sebelah misalnya ya. Dari 01 atau 02, itu kita saling kontrol, Pak. Kenapa? Karena etika buat kami itu penting. Sepakat, ya. Etika itu harus dimulai dari para relawan. Di tingkat pimpinan kita bisa saya ingatkan, tapi di tingkat bawah kan kadang-kadang anggota relawan juga saya Jakarta juga. Ya kita maklumnya aja kan ada grade-grade. Ada yang penting kan mencoba dulu ya. Ya, yang pasti buat kami etika itu harus kita tanamkan dan kita praktekkan. Ya sebagai relawan ya. Karena kita juga berharap dalam bidang semua hal hukum konstitusi juga etika itu harus ditegakkan. Itu aja sih Mas. Siap. Kalau Pak Sunandi? Ya saya rasa kalau kita pasti akan jawab tugas relawan apa sih? Gitu. Iya. Kalau tugas relawan itu ya yang jelas bagaimana membantu paslon untuk memenangkan suara dimanapun gitu ya. Itu tugas utamanya. Terus kedua menjaga koridor-koridor yang masyarakat ini tidak tahu. Taunya misalnya ada penyebaran hoax, ada dan sebagainya. Kita harus bagaimana, itu tugas relawan di lapangan. Saya tidak tahu misalnya kalau program kerja yang dilakukan oleh paslon lain, gitu. Tapi itulah paslon nomor 2. Bukan ketika kita sudah turun ke lapangan justru mau ngomporin, itu enggak. Tapi bagaimana kita memberikan penyadaran, karena itu bagian dari tugas relawan, penyadaran kepada pemilih, mengajak pemilih, itu sangat penting. Di mana pemilih yang apalagi survei-survei belakangan ini kan masih ada angka 27,% ya yang masih belum memilih gitu, masih bimbang. Nah, itulah tugas relawan gitu. Tugas relawan. Nah, di dalam menjalankan tugas khusus relawan itu ke Pak Bob lagi dulu deh. Ya, oke. Basisnya apa Pak Bob ya? Basis relawannya yang masuk di segmen mana Pak Bob? Ya kalau dulu di organisasi masyarakatan atau dulu kan kita sama-sama dulu ya di kalau era Pak Jokowi itu kan ada relawan Alfa, Bravo, ada yang perempuan, milenial. Nah kalau sekarang di kami ini lebih terbagi hanya kepada canvassing. Canvassing tuh maksudnya kita door to door ya, kita mengetuk pintu rumah rakyat ya, pemilih. Canvassing ada yang street canvassing, yaitu berkampanye di jalan-jalan, di tempat yang diizinkan ya, spanduk, poster, ya kan? Oh itu canvassing ya? Canvassing namanya. Lalu ada yang door to door. Nah, door to door ini kita punten lah, kula nuwun ke rumah masyarakat ya. Lalu kita perkenalkan diri ya. Kemudian kita minta izin untuk menempelkan itu stiker. Belusukan lah ya? Beda Mas. Kalau belusukan itu lebih kepada masuk ke kampung-kampung, masuk ke daerah-daerah yang bermasalah gitu ya. Konsep belusukan itu kan datang ke daerah yang ada masalah. Ya. Itu Pak Jokowi ya dulu. Mengecek langsung. Iya. Kalau ini ya semangatnya sih semangat lebih kepada hadir di masyarakat. Ya, memperkenalkan diri, masyarakat. Sekaligus juga sebenarnya kita membawa agenda konstitusi, yaitu apa? Gunakan hak pilih. Oke. Ya tadi menyadarkan yang golput tadi itu sebenarnya. Jangan golput. Nah, itu misi misi konstitusional kita. Kan berarti. Ya. Gitu. Kalau soal itu kita nggak ada beda kayaknya. Ya, saya pun sebagai media penyelenggara ini, Banbo juga, ya saya berharap teman-teman pemirsa nanti jangan golput, karena itu kan yang menentukan masa depan kita. Jangan gitu golput. Ya. Jangan golput. Itu sepakat. Jangan golput itu saya sama sepakat. Satu lagi Mas. Apa tuh? Kawal TPS. Oke. Itu nanti ada tuh Pak. Itu nanti pertanyaan ada. Lain ya? Tahan dulu nanti. Oke. Kalau Pak Nadi ini kan basicnya kan saya tahu persis lah ya. Saya sering lihat Pak Nadi ini selalu ada di tengah-tengah buruh gitu. Apakah itu basis itu dipakai Pak Nadi?
Ya, di samping karena kita memang background kita adalah buruh atau bekerja, maka basis yang pertama yang akan kita kolek-kolek adalah itu. Yang pertama disentuh ya? Iya, yang pertama disentuh. Tapi kita ini sekarang posisinya kita harus melebar di masyarakat pinggiran ya. Masyarakat pinggiran di kota Jakarta khususnya, itu adalah menjadi target masyarakat, menjadi target dari Rejo Prokip. Itu, dan beberapa kali kita memang sudah turun ke lapangan. Terus yang kedua itu adalah tetap pada ujung-ujungnya buruh-buruh juga, buruh nelayan, masyarakat yang kurang mengerti tentang politik lah. Itu yang menjadi target dan yang harus akan kita pengaruhi untuk datang ke TPS, tentunya memilih. Ya ujung-ujungnya ya kita pilih nomor 2. Udah mulai kok pilih 02. Memang harus begitu. Harus begitu. Kalau Bapak Kan ngomong tim pemenangan. pilih 3 kan itu malah nanti diomelin nanti kan. Pasti salah itu. Iya kan, Iya, pasti salah salah. gitu. Oke. Oke. Kalau dari basis tadi mayoritas apa? Kalau Pak Nadi coba tadi apa basisnya emang mayoritas di buruh atau ada sektor lain? Ada sektor lain. Segmen-segmen Kita lain. ada sektor lain di luar buruh itu ibu rumah tangga. Mak-mak lah bahasa sekarang lah. Mama itu kita juga di situ beberapa kali saya lihat ada paslon-paslon yang lain ya, yang macam-macam lah cara berkampanyenya gitu. Ya kita hanya menyampaikan bahwa saya rasa tradisi politik kita ketika kita sudah masuk 5 tahunan itu kadang-kadang ada yang nggak tahu kurang mengerti apa tidak mengerti. Orang seolah-olah ini dalam tanda kutip kayak dipaksa untuk ngisi apa, terus diwawancarai, terus dan macam-macam. Justru itu menurut kami ya, hemat kami itu malah nggak bagus. Orang menjadi takut, ini buat apa nih, ini buat apa. Bukan dalam posisi mendidik bagaimana politik yang santun, yang santuy. Betul, Kira-kira kayak betul. gitu. Kalau politik mendidik itu saya setuju juga, sepakat gitu. Karena artinya kan tim pemenangan ini kan memang harus mendidik, mengedukasi. Kayak tadi misalnya kita katakan bahwa kita sepakat ya, jangan golput, itu kan udah sebuah edukasi gitu. Manfaatkan bahwa ini pesta demokrasi loh 5 tahunan gitu loh. Artinya masa depan bangsa ini kan ditentukan oleh para pemilihnya gitu. Jangan salah pilih kan gitu. Artinya karena itu relawan tentu punya kewajiban bagaimana mengangkat elektabilitas paslon masing-masing gitu loh. Oke, Sobat Bampol, tadi kita break sebentar ya karena ada komersial break nih, Pak Bob dan Pak Nadi. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Masih di Bampol 24, yaitu bahan obrolan politik 2024. Nah, teman-teman pemirsa, Sobat Bampol, Sobat Inanyus, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini saya ada pertanyaan yang memang sudah kita saring ya dari tim Inanyus, bahwa yang ada kita mau tanyakan adalah relawan memiliki peran signifikan, sangat signifikan, ya kan, dalam mendongkrak elektabilitas dan menggait kuantitas pemilih, ya kan. Nah, keberadaan relawan sangat bisa menutupi kekurangan parpol yang tidak bisa penetrasi langsung ke sektor tertentu, gitu loh. Nah, bagaimana tadi menjangkau itu, gitu loh, dari Pak Bob? Saya. Oke, jadi kami di tim relawan Pak Mas Ganjar dan Prof Mahfud ya, itu kami punya 3 jenjang, Mas, untuk relawan. Ada relawan nasional. Relawan nasional tuh dia punya cabang di semua provinsi, kabupaten, kota-kota. Lalu ada relawan tingkat provinsi. Lalu ada relawan yang khusus memang tingkat kota aja gitu. Iya. Ya, karena faktor-faktor misalnya ya faktor geografis, kedekatan dan lain sebagainya. Dan semua diregistrasi. Jadi kami juga memberikan edukasi administrasi politik, betul, kepada teman-teman relawan. Jadi sehingga ketika ada terjadi kesalahan misalnya atau ada hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat, itu kita bisa dengan mudah untuk melacak ini dari mana. Ya, kalau kesalahan itu kesalahan yang tidak disengaja tentu akan dimaafkan. Tapi kalau kesalahan yang berimplikasi hukum,
akan kita panggil dan kita edukasi. Ya. Kita beritahu jangan begitu, Ya. jangan begini, gitu loh. Jadi kita juga memberikan pendidikan demokrasi elektoral kepada para relawan kita di semua jenjang, Mas. Semua jenjang ya. Ya, dan Oh, jumlahnya keren. sudah hampir 10 ribuan seluruh Indonesia. Oh, main. Iya, Oh. itu ya kurang lebih. Dan memang ada daerah-daerah kuat. Contoh misalnya kayak Jawa Barat ya. Jawa Barat itu kan DPT-nya hampir berapa ya? 34 juta. 34 ya. Jawa Timur tuh 31, Jawa Tengah 28 ya. Banten 8 juta, DKI 8 juta. Nah, memang di daerah-daerah yang DPT-nya tinggi ini, kami memang lebih intens. Lebih banyak melakukan canvassing lah, sosialisasi gitu ya. Selain di udara, itu ada namanya kampanye udara ya. TV ya kayak gini nih udara nih. Udara. Ya, medsos ya, itu kami juga melakukan sosialisasi ya kayak Basis yang terkuat yang terpetakan relawan 03. maksudnya kalau itu sih agak rahasia dapur ya, tapi gini Mas. Dulu kan saya nggak mau sebut nama ya. Dulu kita sama-sama ya. Nah sekarang kalau kami misalnya di RBPR, Rumah Bersama Pelayan Rakyat itu sudah punya 23 rumah pemenangan. Rumah bersama. Rumah bersama Untuk relawan-relawan yang ada di wilayah itu. Kayak misalnya di Jakarta, RBPR-nya itu di Cokro ya, Cokro Aminoto ya. Itu kita memfasilitasi kurang lebih sekitar hampir di atas cukup banyak ya, ratusan Mas. Hampir 500-an itu kelompok relawan yang kita fasilitasi. Kayak inilah ya, kayak sekber lah ya. Sekber lah ya. Jadi konsepnya sekber, Mas. Sekber. Karena ada relawan juga yang nggak suka diatur-atur. Iya, mereka bergerak militan. Mereka lebih kreatif ya, ada anak pang Ya. ada juga relawan resmi. Misalnya kayak TKRPP namanya, ya, tim koordinasi relawan pemenangan. Itu dikoordinir oleh partai. Ada yang independen tapi mendukung. Ada yang independen mendukung lah, ini yang kita koordinir di RBPR. Tapi tetap diterima di sama. di sekber itu. Tetap. Kita tetap mendata siapa ketuanya, wilayah ininya canvassingnya di mana. Tapi maksudnya gini, kalau yang Pak Bob nasional lah ya pokoknya. Kalau saya sendiri nasional. Okay. Saya sendiri nasional. Ya saya juga bantu-bantu di TPN. Oh siap. Ya. Kalau Pak Nari sendiri, bagaimana menjangkau tadi? Iya, kalau kami dari Rejo Prokip ya, itu memang ada tugas Mas, ada tugas untuk di mana kita bisa melihat peta. Karena kita belajar bukan dari kemenangan, tapi kita belajar dari kekalahan. Di mana paslon kita yang kalah, ya itulah yang kita turun. Ini bukan kita membuka rahasia Pak, tapi memang ya nggak apa-apa. Kita kami dari Rejo Prokip itu memang beberapa kali diundang untuk rapat-rapat itu. Kita harus bisa dan cerdas membaca peta itu. Karena kalau kita tidak membaca peta, bagaimana kita mau bergerak dan bagaimana kita caranya untuk melakukan sesuatu hal yang kira-kira bisa untuk menuju sebuah kemenangan di dalam daerah tersebut. Tapi soal keberadaannya memang ini cenderung Mas, kalau di mana paslon itu angka surveinya tinggi, biasanya angka partai akan tinggi, gitu. Tapi gitu? Iya. Misalnya kayak gini. Dulu kita pada waktu masa pemilu sebelumnya di tahun 2019, di mana tren Jokowi itu naik, secara otomatis partai yang mengusung itu akan naik. Dan ini juga sama. Trennya di situ. Karena apa? Relevansinya kuat banget tadi ya. Oh iya, makanya keberadaan relawan mau nggak mau nih, cuman karena regulasi belum ada yang mengatur tentang itu kan. Mau nggak mau harus diakui dalam artian begini, harus ada cantolannya. Mau kemana? Karena relawan kan menjamur, ribuan relawan.
relawan itu ribuan, bukan hanya 1 sampai 100 itu enggak. Iya, kayak tadi Saya yakin di Pak Bom aja paslon sampai bikin sekber gitu kan. Iya. Pak Nadi juga bikin sekber nggak? ada sekber. Ada sekbernya. Tapi memang dalam sekber itu kita ada beberapa dibagi-bagi lah ini untuk kelompok religius, ini ada kelompok macam-macam di situ kelompok budayawan, kelompok seniman gitu ya. Itu dibuat lah, enggak satu. Memang sekber ada, sekbernya tetap sekretariat bersama tetap satu. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa keberadaan relawan ini sebagai penentu kemenangan nih kalau menurut saya. Ya, setuju. Karena relawan ini kan perpanjangan partai politik ya, yang bisa langsung menyentuh masyarakat pemilih kan relawan. Betul. Ya begini ya, Mas. Kalau di kami ya, memang kemenangan itu tujuan. Ya. Tapi kami ingin menang secara bermartabat. Ya. Karena proses itu ada yang mengatakan yang penting menang. Ya, proses mau bermartabat mau tidak itu nggak. Yang penting menang. Penting menang. Apapun caranya ada banyak. Iya kan gitu. Nah, Betul. Kami enggak. Kami ingin menang dengan bermartabat. Ya. Ya. Dan itu juga yang selalu disampaikan oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ya. Untuk kepada relawan untuk selalu menjaga itu. Jadi ya bahwa misalnya dari 100 kelompok relawan mungkin ada 1-2 yang nakal, yang error lah, yang error ya. Tapi kan RBPR tadi kita istilahnya sekber tadi itu Mas, kita memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan aplikasi, pelatihan cara memasang kampanye, cara memilih tempat masang spanduk. Nah kalau itu saya setuju karena kemarin baru-baru viral gitu kan. Ada orang masang baliho, banner besar menutupi trotoar, pohon masang itu banner pohon kita edukasi, gitu. kita edukasi. Mereka sih nggak salah karena kan kita sebagai media setuju kalau mendukung itu karena itu kan di relawan kita bisa bicara kalau kita bicara karena itu kan pasti masang banner itu banner caleg-caleg segala macem gitu loh. Kalau itu memang antara banner caleg sama banner capres ini berbeda nih, Mas. Nah itu yang kenapa bisa ini ya? Kok saya jarang lihat ada kayak misalnya Pak Nardi nih ya, banner besar Rejo 02 gitu loh, mendukung Progrip gitu loh. Itu saya belum lihat Pak, gitu loh. Maksudnya? Adanya kadang-kadang ya banner-banner besar kalah ketutup sama caleg Pak. Gitu loh. Karena foto calegnya besar, presidennya kecil. Gitu loh. Karena kemarin dari dialog kemarin dengan relawan yang kemarin di sesi pertama, itu mereka juga kadang-kadang gambar calegnya besar, presidennya kecil gitu loh. Nah, selalu didampingkan itu. Tetapi saya beberapa kali lihat itu rumahnya aja yang besar. Maksudnya kayak di sekitar tempat tinggal saya di Tebet itu ada 98 gitu rumah bersama gitu itu kayak kemarin terus juga ada yang Ganjaris itu juga besar gitu itu rumahnya sekretariatnya besar tapi kalau bannernya belum lihat gitu loh ya ada banner ya Pak Nadi ada pasang banner besar Rejo 02 pendukung gitu terus di situ ada visi-visi gitu loh. Itu belum memang begini kalau di kita itu namanya kita itu gerakan silent ya, gerakan silent. Kita gerakan silent karena ada beberapa sih. Ini saya mohon maaf nih, bukan kita membuka strategi pemenangan Pak, tapi ada di kita ada gerakan silent, ada yang langsung, gitu kan. Tapi memang kalau soal posko itu ada. Posko kan banyak gitu, cuma di sepanjang jalan, sepanjang saya dari rumah ke kantor atau saya ke lapangan berkunjung ke liputan segala macam. Saya jujur aja belum lihat banner besar gitu relawan gitu belum. Apa karena mungkin ketutup sama banner-banner caleg gitu yang mencuri pandangan gitu. Ini relawan Progrip nih, wah ini relawan Ganjar gitu loh. Saya belum lihat. Gitu. Tanya Pak tadi. Ya, jadi kalau kami di Progrip ya, karena memang ada instruksi juga.
ini sekarang sedang euforia untuk caleg-caleg kan. Ini ingin tampil, ingin dibaca orang, ingin macam-macam di situ. Kalau presidennya itu cukup melihat TV aja, saya rasa itu udah tahu gitu ya. Nah, tapi kita ada sistem kampanye silent kita. Kita akan pasang baliho-baliho itu, tapi nanti akan menunggu kita. Menunggu kalau orang sudah sering melihat foto itu, sering melihat ini di pinggir-pinggir jalan. Sekarang kan spanduk itu ramai banget. Jadi nggak ada satu jengkal yang misalnya kita ukuran 3 meter kita mau masang gitu, itu udah sulit. Ketutup sama makanya caleg, sekarang kita bukan nempel tapi berdiri gitu kan. Sekarang posisinya karena awalnya itu berdiri, posisi itu sudah nggak ada, menjadi nempel sekarang. Nah, ukurannya juga dikurangi. Karena apa? Ya karena tempatnya nggak ada. Nah, ini adalah, ya saya yakin semuanya itu juga punya strategi, Mas. Punya strategi soal baik pemasangan mau apapun lah di dalam situasi politik ini pasti ada strategi. Apalagi kalau ini nomor 3 ini kan strateginya luar biasa jagonya gitu kan. Karena sudah berkuasa 2 kali gitu kan. Pasti sudah ada, tapi kita yang partainya baru Pak, partainya Pak. Kalau orang kan belum Pak. Kan Ganjar belum. Bukan, maksudnya loh, partainya sudah berkuasa. Kemarin presidennya kan dari sono. Itu saya yakin lah udah punya strategi yang situ lah. Sekarang kan presidennya ke sono. Kalau secara bicara sih enggak Pak, ini kan cuman gesturnya saja. Emang gesturnya Pak Bob baca gitu? Gesturnya ke sono gitu? Gestur itu. Saya bukan ahli gestur Pak. Tapi saya serahkan kepada pemirsa Banpol lah ya. Tapi saya sedikit keluar nih Mas. Kalau memang saya kadang-kadang membaca ya. Kemarin belum lama lah, masih di bulan Desember, Pak Jokowi itu main bola di Papua. Masih ingat sampean? Ada 2 kali main bola, nanti saya jelaskan. Ini juga kita hanya ini Pak, hanya membaca aja. Dia memakai nomor 2 dan 3. Nomor 23, iya. Nomor 23. Nomor punggung 23. Nomor punggungnya 23. Artinya Jokowi itu masih di antara 2 dan 3. Tapi nggak disambut gitu loh. Akhirnya main yang kedua dia pakai nomor Mansur S. 2 itu jadi nomor 22 Pak. Nah ini belum pernah dibahas, saya lihat di ini mana, ini baru kita yang membahas. Kalau tadi Pak Bob itu mengatakan, wah Jokowi kan ke sana. Saya baru yakin ketika saya melihat Pak Jokowi main bola, terus dia awalnya pakai nomor 23, sekarang berubah jadi nomor 22 itu main bola yang terakhir. Nah itu, tapi itu kan ini ya. Ya gini, ya, saya langsung langsung aja jawab. Karena seru jadi melihat Pak Jokowi ini kan kita harus bedakan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang mengayomi seluruh segenap bangsa Indonesia. Betul. Ya toh. Dan termasuk juga semua partai politik. Itu sebagai presiden. Tapi kita tidak bisa pungkiri putra beliau adalah wakil presidennya Pak Nadiem, cawapres ya. Oke. Kemudian juga salah satu putranya juga ketua partai ya. Ketua partai ya? Ya, ketua partai PSI. PSI yang kemudian juga mendukung ya kakaknya yang cawapres. Ya. Artinya ya gimana sih lawan tiap hari makan kalau di meja makan kan gitu kan. Tapi walaupun kita tetap harus menghormati Pak Jokowi sebagai presiden, ya karena itu kan simbol negara, Pak. Kami selalu mendidik relawan kami, teman-teman untuk tidak boleh menghina, melecehkan atau membuli Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden Republik Indonesia, karena itu simbol negara, Pak. Nah, makanya kami menjadi kritis ketika waktu itu ada cerita mengenai cawe-cawe intervensi, baik itu di MK maupun di. Ini dalam kapasitas apa nih begini? Itu loh. Sebagai apa? Sebagai apa? Nah, itu kan sempat rame. Tapi saya nggak mau bahas ke sana lah nanti, karena topiknya bukan itu kan. Saya nggak berani ke situ. Ya, tapi
Tapi gini Pak, kami sih tidak menganggap Pak Jokowi sebagai rival, Pak. Enggak, sama sekali tidak. Bahkan dalam soal IKN misalnya, Mas Ganjar itu datang ke sana dan akan melanjutkan IKN itu karena itu sebuah konsep yang baik gitu. Itu sebuah konsep yang baik, ya kan gitu. Banyak. Bahkan ada program-program Pak Jokowi di bidang infrastruktur, pendidikan, ya kan? Betul. Yang kita percepat. Mas Ganjar itu ada program Gaspol namanya, ya. Gaspol itu gandakan anggaran untuk sektor-sektor yang memang harus diperkuat. Sikat KKN, nah, di sikat KKN ini karena ada Sikat Prof. KKN. Mahfud ya, yang memang tugasnya ya memang beliau sangat menguasai Ahli bidang ya. hukum. Dan yang ketiga, polis birokrasi dengan digitalisasi, Mas. Gaspol inilah yang menjadi andalan program pokok dari Mas. Oke, ini ini saya jadi tertarik masa digitalisasi. Ini artinya kan yang menguasai ini kan generasi milenial gitu. Nah, di masing-masing relawan Pak Nardi atau Pak Bob, persentase relawan milenialnya banyak nggak? Di Pak Bob dulu coba. Wah, mestinya wartawan yang lebih tahu. Artinya kan di internal Pak Bob gitu loh. Di internal Pak Bob, artinya relawan yang mendukung. Artinya kan atau relawan itu mereka merekrut atau meng-hire relawan-relawan milenial gitu loh, yang melek digital gitu. Saya justru mau balik tanya, emang ada relawan yang nggak punya gadget? Semua. Iya kan? Semua punya gadget. Semua punya gadget, Mas. Tapi mereka juga kita edukasi. Enggak, kalau gadget ini sebenarnya. Kalau gadget artinya gini, itu kalau gadget ya pasti orang semua. Kalau Indonesia disurvei 10 orang punya gadget, 10 punya semua. Gitu loh. Nah, maksud saya yang generasinya di segmennya. Gitu. Karena kan ini yang juga nanti akan menentukan Indonesia emas ini kan di generasi milenial ini. Gitu. Maksud saya di formasi di Pak Bob gitu loh, kan juga merekrut relawan-relawan yang tadi melek digital, milenial lah tentunya. Itu banyak nggak gitu? Ya kalau milenial ini kan lahirnya 80 sampai atas sampai 95 ya Mas, kurang lebih ya. Artinya milenial ini udah mikirin cicilan rumah, mikirin anak kecil, mikirin kredit gitu loh. Nah, ada yang lebih muda namanya Gen Z. Gen Z. Ya. Itu mereka udah bisa cari uang tapi rata-rata belum menikah. Iya. Dan udah punya hak pilih. Iya. Jadi yang ditanyakan nih generasi milenial atau generasi Gen Z-nya nih, Mas? Generasi bukan itu balik, Pak. Generasi yang mereka memang belum menikah. Mereka melek banget, mereka melek e-commerce, mereka melek teknologi gitu loh. Nah, mereka bermain di situ gitu loh. Nah, itu ada banget. Banyak. Banget, Mas. Bukan lagi banyak. Banyak juga. Sangat banyak. Bahkan saya beberapa kali mengatakan kepada khususnya relawan milenial atau pemilih milenial mengatakan bahwa jangan pernah kamu mau dikatakan ini calon pemimpin masa depan. Itu angan-angan. Kalau mau jadi pemimpin Gen Z ya masa kini bukan masa depan. Loh, kalau masa depan ini seolah-olah gitu ya. Saya memang usianya udah tua, cuman saya kan punya anak gitu. Ketika anak saya sudah masuk usia 25 sampai ke 40 gitu. Itu sebenarnya saatnya. Cuman kadang-kadang banyak orang ya kayak bapak saya misalnya menginginkan nepuk-nepuk pundak saya dulu ini calon pemimpin masa depan. Lo nggak pernah saya jadi pemimpin kok. Kan gitu. Makanya kalau mau jadi pemimpin anak muda ya masa kini. Saatnya. Nah, terkait dengan tadi soal apa namanya milenial. Milenial ternyata ada satu sorotan yang berbeda kalau menurut saya itu. Dia nggak mau terlalu ribet. Itu anak milenial. Dia mau cari terobosan-terobosan yang mudah dan masuk akal, terus nggak ribet, nggak banyak aturan lah. Iya, itu ternyata begitu di situ. Makanya ya kita berarti harus sebagai relawan harus memiliki pola bagaimana untuk mempengaruhi. Itu sebenarnya kalau soal milenial tadi. Iya, nah itu soalnya gini, pertanyaan itu saya tanyakan karena ini ada lanjutan. Maksudnya kan ada aspek psikologis. Ini ini sih bisa tadi Gen Z sama milenial gitu loh. Nah,
ini pemilih, mereka sudah punya hak pilih, tapi mereka menunda mengambil keputusan. Gitu, mengambil keputusan sampai detik terakhir gitu. Jadi mereka masih melihat nih, siapa sih sebenarnya saya mau coblos nanti gitu loh. Nah, artinya kan, tapi suara mereka sangat signifikan, banyak. Nah, maksudnya gini, bagaimana Anda bisa mengolah mereka tadi supaya mereka akhirnya, wah ternyata gua 03, ternyata gua harus ngambil 02 nih gitu. Nah, ini yang harus jeli dibaca gitu, yang masih menunda keputusan itu. Izin ya Pak ya. Silakan. Jadi gini Mas, itu buat namanya memang kalau undecided voters namanya. Ya. Pemilih yang belum nentuin pilihan. Ya. Itu atau yang berkemungkinan menjadi swing voters. Betul. Dia bisa sanak mari tuh, gitu kan? Karena masih tergantung ikut arah. Ada yang bujuk nih. Lihat angin, lihat angin, siapa yang ngajak temennya gitu kan? Itu menurut hampir semua survei mengatakan jumlahnya hampir 30%. Iya, dan itu kan sangat banyak. Dan dari 30% itu sebagian besar dulunya pendukung Pak Jokowi. Iya kan? Nah, karena ya ini karena pendukung Pak Jokowi ini kan ada yang kedua, ada yang ketiga kan gitu ya. Faktanya kan begitu. Kok nggak ngomong 01, Pak? Di sana ada nggak sih pendukung Pak Jokowi itu aja? Nah, 27% atau sampai 30% undecided ini, Mas, yang kita sih tidak bujuk, kita nggak bujuk. Kita pertama hanya menginformasikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Karena itu kita betul-betul harus menjangkau generasi ini. Membaca peluang yang mereka butuhkan lah ya. Iya, dalam konteks bonus demografi. Jadi kita, pilih 03, enggak. Saya termasuk yang menganjurkan untuk tidak kayak gitu. Kita tidak mengagitasi. Iya, betul. Tapi kita mengeksplanasi bahwa Indonesia masa depan tuh kayak gini. Kalian pada usia itu nanti akan menjadi generasi emas. Kalian yang akan melit Indonesia. Saya nggak mengatakan pemimpin ya. Iya, melit ya. Yang terlibat nanti ya. Berada di pusat pengambilan keputusan. Kekuasaan. Gitu. Nah, caranya gimana? Tentu dengan program. Program yang ada di Mas Ganjar itu adalah melakukan digitalisasi semua sektor. Karena satu hal yang pasti, semua Gen Z tadi, Pak, yang dan milenial itu dia udah melek gadget. Saya sendiri suka nanya sama anak saya, ini gimana nih? Ini mereka lebih jago ya Pak ya? Lebih jago. Bahkan dia udah bagian sudah bagian dari kehidupan mereka. Ya. Karena itu digitalisasi itu menjadi pokok. Betul. Ya, bangun tidur aja cari handphone dulu. Cari handphone. Kalau kita kan bangun tidur cari sarapan, kopi apa. Kalau kita nyari kopi, mereka nyari handphone dulu. Nyari handphone. Makanya kita akan, Mas Ganjar nanti akan mendorong penguasaan teknologi dan inovasi, Pak. Iya. Berbasis pengetahuan. Kenapa? Karena Gen Z itu dia tidak boleh menjadi konsumen pasif, Pak. Iya. Jadi kita tidak boleh menjadi pasar saja. Gen Z itu kita edukasi agar jangan dong, lo juga harus punya nasionalisme. Iya. Jadi kalian boleh hidup dengan gadget, tapi juga pada sisi lain harus punya wawasan kebangsaan. Yeah. Kalau bisa gadgetnya itu diproduksi dari Indonesia gitu kan, bikin aplikasi sendiri. Iya kan, betul, gitu. betul. Nah di dalam pemahaman nasionalisme itu yang juga kita tanamkan, kita informasikan. Artinya kita nyediain aja di meja. Silahkan Gen Z, milenial itu. Oh, saya cocoknya ini. Ya gitu. Iya, artinya harus secara bijaksana lah memanfaatkan gadget. Iya. Kalau Pak Nadi bagaimana menjangkau mereka tadi yang menunda untuk memilih itu, masih ngeliatnya tadi itu? Menjangkau mereka gimana caranya? Iya, kalau sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan tuh Mas, bahwa kita ini butuh pendekatan yang masif terkait dengan Gen Z ini untuk
mengikuti pesta demokrasi yang santun dan santuy lah. Iya. Karena anak-anak muda kita itu kan antipati awalnya nih ya. Awalnya antipati dengan politik. Nah, tapi setelah ada anak muda yang maju ini menjadi bergairah gitu. Makanya saya lihat itu di beberapa media itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan, karena saya muda, saya pasti akan pilih yang ada anak mudanya, yang muda gitu kan? Itu di mana-mana ya. Tapi ya itu lagi-lagi kita kembali ke soal strategi untuk pendekatan secara masif untuk pengenalan. Saya sepakat tadi dengan Pak Bob itu bahwa kita ini harus memberikan contoh-contoh ataupun menarik sebuah skema anak muda bagaimana dia cinta terhadap negerinya sendiri lewat penentuan 5 tahun sekali, kan bukan begitu Pak ya? Iya. Setuju Pak. Itu yang kita selalu gembar-gemborkan lah untuk ini. Nilai edukasinya kan di situ ya. Iya. Sebuah tim, ini kan tim nih, pasti ada target lah. Ya, tim pemenangan. Tim pun pasti ada target lah. Targetnya apa, Pak? Target tim atau target individu yang ada dalam tim itu? Target tim lah, tim relawan. Target tim relawan, begini Pak, kan tidak ada makan siang gratis ya Pak ya? Nah, itu ada tuh. Hah? Iya kan? Nah, jadi kepentingan itu sesuatu yang memang natural Pak. Iya. Oke? Ayam aja ngais-ngais gitu dia nyari makanan baru ya, makan harus itu sesuatu yang natural. Tapi kepentingan yang tentu saja yang kita harapkan kepentingan yang untuk kepentingan negara. Ya, bangsa dan negara. Jadi orientasi relawan adalah harus punya kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, iya, buat apa? Buat apa? Buat apa? Malah aneh kan? Program aneh. Gila. Hari gini masih ada yang kerja bakti kan? Tapi kepentingan yang terukur, yang positif ya kan. Dan juga bagian dari misalnya gini, seorang relawan mendukung lalu kemudian menduduki posisi, menurut saya itu adalah bentuk konsekuensi dan tanggung jawab dia. Bahwa dia konsekuen. Ketika dia kampanye harus begini, lalu buktiin dong. Iya. Jangan ngomong doang. Jangan ngomong doang loh, jangan ondo loh gitu. Iya. Kan, gitu. Nah, tapi kalau bisa jangan balap karung. Wah, maksudnya? Berebut gitu. Kayak gaya kodok gitu, Pak. Gaya menyikut bebas, ke samping, saling nendang sikut ke belakang gitu. Nah, itu yang tidak sehat, yang kalau di relawannya Mas Ganjar itu hal itu dibicarakan dalam pembicaraan santai gitu. Dan di awal lagi ya. Udah kita jangan yang kayak kemarin-kemarin dah gitu, gitu kan. Udah jangan diikutin tuh gitu loh. Kita mulai sesuatu yang baru ya, demokrasi yang sehat, bermartabat, betul. Berintegritas. Dan ya kalau syukur-syukur bisa jadi teladan bagi Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z itu kan cara berpikir, Pak. Iya, mindset. Menurut kami, memahami Gen Z tidak harus dengan usia muda. Iya. Tapi memahami orientasinya. Betul. Mengerti kebutuhannya. Betul. Buat saya itu lebih penting daripada usia muda. Usia muda tapi tidak tepat dalam memahami Gen Z gimana? Betul. Kalau Pak Nadi, ini sebenarnya nyambung tadi sebenarnya Pak, target. Nah, karena apa? Tadi masalah pertanyaan itu berlanjut tapi udah terjawab sebenarnya. Kan pasti targetnya apa sih gitu. Terus setelah kompensasinya apa gitu. Tadi dijawab langsung. Iya, kalau saya sih namanya kita relawan sebutannya gitu. Ya. Tapi pasti punya sesuatu yang diharapkan itu udah pasti dimanapun karena relawan itu kan hanya sebuah nama ya. Tapi ketika orang sudah melakukan pekerjaan, ya pastilah. Saya rasa semuanya sama. Ada harapan yang diharapkan. Siapa yang nanti terpilih lah ya. Nah, kalau kita lebih detail ya mengenai apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh relawan ketika ini. Yang jelas bagaimana relawan itu bisa mengawal. Karena kita tadi bicaranya tim nih Pak Sony ya. Ya Pak ya, tadi tim bukan per person atau individu bukan, tapi lebih ke tim. Ya yang jelas ketika di satu tim itu sudah ada yang menjadi sesuatu, pasti itu udah bagian dari kebanggaan relawan. Saya rasa dimanapun itu ya. Karena relawan juga kan nggak, namanya orang bekerja, namanya orang melakukan sesuatu, namanya orang diperintah. Kalau dari bahasa kami,
pekerja buruh itu, Mas. Orang yang melakukan pekerjaan dan ada perintah, pasti dia akan mendapatkan imbalan. Itu ya. kayak gitu. Iya. Itu sudah Kompensasi. iya. Jadi pasti ada di situ. Iya, yang kemarin begitu. Kayak ya yang sekarang kan juga begitu kan. Gitu. Projo kan sekarang Pak Menterinya kan dari Projo. Nah, kalau itu biar beliau yang ngomong lah, karena ada di sana kan. Itu tetap aja hak prerogatif presiden gitu. Tapi kan di awal kan dia akhirnya masuk juga sih sebenarnya gitu. Karena gini, ini kan menyangkut masalah yang di awal dulu deh gitu loh. Wong kita bekerja, kita ke mana-mana segala macam, bikin program mendekati, ya kan, kita turun ke bawah segala macam. Itu kan butuh logistik, Pak. Gitu. Nah, kalau Pak Lali, Pak logistiknya dari mana, Pak? Kayaknya nggak ada masalah logistik. Logistiknya dari mana, Pak? Iya, kalau logistik sebenarnya gini, kita Rejo ini kan ada petingginya gitu tentunya. Iya. Tentunya. Pasti ada. Pasti ada ini. Kalau logistik emang sampai saya diberikan logistik. Logistik aman lah gitu. Logistik bukan aman, masih ini ya. Karena kita juga nggak tahu tempat logistiknya ada di mana, tapi kita diberikan gitu kan. Tapi semuanya lah, bukan hanya di 02. Saya yakin di 03 lebih berlimpah gitu kan. Pasti yang jelas ada sebuah gudang untuk soal logistik, bukan hanya logistik yang ada di gudang saja sih, tapi logistik yang mungkin ada hitung-hitung apalah di situ. Tapi pasti ada lah. Saya rasa bohong banget gitu. Cuman memang ada lah pasti. Cuman memang gini. Pak Bob kan gemungkan di sana gitu. Ada strategi hitung-hitungan politik ini kaitan dengan ekonomi ya, Mas. Kan calon presiden ini kan ada 3. Kemungkinan besar untuk 2 putaran itu ada. Biasanya logistik itu dia akan diirit ya untuk menghadapi 2 putaran. Kan gitu. Yakin Pak Bob ini 2 putaran? Yakin? Kalau saya yakin. Yakin. Mana yakin? Artinya enggak, kalau yakin berarti pasti ada strategi tadi, nahan budget ya? Artinya jangan jor-joran sekarang. Kalau saya belum menjawab, oh ini 2 putaran, belum. Kan prediksi. Kalau prediksinya sudah disampaikan tadi sama Pak Bob 2 putaran gitu. Tapi kalau saya akan berusaha untuk 1 putaran. Karena biar negara juga irit juga kok. Namanya usaha. Namanya usaha gitu kan. Gitu. Karena kalau 2 putaran itu budgetnya gede banget loh. Gini Mas. Kita ini kan, saya kebetulan terlibat reformasi ya. Iya. Salah satu agendanya adalah pemilu jurdil. Jadi demokrasi itu bukan hanya sistem, tapi juga habitat perilaku. Iya. Jadi jangan pernah mengatasnamakan demi efisiensi. Oke. Iya kan? Kemudian memaksakan. Tapi apa merusak tatanan demokrasi ya, apa tadi pemilu jujur, adil, aman, tertib, nyaman. Itu etos-etos, prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijaga. Dijalankan, Mas. Betul. Dijiwai di dalam mekanisme pemilihan. Betul. Nah, kalau setuju, jangan atas nama efisiensi akhirnya menghalalkan cara. Jangan. Itu juga kita tidak setuju. Kita akan menentang itu. Kita bisa turun ke jalan lagi kalau setuju. Atas nama itu ya. Oke, kita lanjut nih Sobat Banpol, Sobat Inanyus. Kita ke tema yang lebih spesifik nih. Karena kebetulan kan kita bicara ekonomi buruh dan pekerja nih, ya kan? Nah, ada pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Pak Bob dan Pak Nardi gitu loh. Nah, menurut Anda nih, para capres yang ada saat ini dari 3 pasangan, apakah mampu mendongkrak perekonomian Indonesia? Pada catatan kami itu masih banyak rakyat miskin di atas 15%. Artinya kan rakyat miskin masih di atas 5%. Nah, Pak Bob nih yang banyak beraktif di organisasi gitu. Kira-kira yang diusung mampu nggak nih gitu mengatasi masalah itu? Kita bicara ekonomi ya. Ya. Karena kalau ekonomi, prinsipnya ekonomi tumbuh, maka kesejahteraan akan ikut membaik. Itu prinsip. Sepanjang keadilan, pemerataan itu dilaksanakan. Ya, ada check and balance gitu. Ya. Jangan sampai ekonomi tumbuh tapi memusat di segelintir orang.
yang sekarang kita sebut oligarki ini. Ya, ini yang mau kita tentu kita tidak kehendaki ya. Kita tidak mau ada pemusatan ekonomi. Ekonomi tumbuh tapi ada konglomerasi oligarki ini yang kita mau hajar, kita hindari ini. Mas Ganjar menargetkan 7%. Target loh Mas. Target 7% pertumbuhan ekonomi. Yeah. Dengan cara apa? Yaitu tadi gaspol tadi. Ya, gandakan anggaran, sikat KKN ya, supaya dananya tidak masuk ke kantong pejabat, tapi betul-betul digunakan untuk membangun infrastruktur, pusat-pusat perekonomian, ya, UMKM, startup, dikasih kredit yang murah untuk Gen Z, lalu oles birokrasi dengan digitalisasi, jadi dia paperless, dia efisien, ya prosedur dipermudah, izin usaha dipermudah, gitu kan. Dulu kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan gitu. Nah, itu kita pangkas sekarang, Mas. Ya. Kita pangkas sekarang dan tentu saja meneruskan Pak Jokowi yang sudah merintis hal itu. Iya kan? Jadi yakin lah ya. Pak Ganjar yakin mampu melakukan itu ya? Yakin, walaupun Pak Jokowi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya mengurangi jumlah penduduk miskin ya? Iya, walaupun Pak Jokowi udah nggak sama kita, tapi program baiknya akan kita teruskan itu dengan 7% itu. Oke, siap. Kalau Pak Nadi yakin Pak dengan yang diusung? Pasti. Oh, sangat yakin banget. Sangat yakin. Apalagi paslon nomor 2 mengatakan bahwa kita akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Terus bahwa soal hilirisasi akan digenjot gitu, karena di situ ternyata luar biasa sekali kelipatan ketika kita jual mentah dengan kita memproduksi sendiri. Itu di situ sangat bagus. Tapi kita kembali bahwa kalau ketiga-tiganya mampu untuk mendongkrak perekonomian dan mengentaskan kemiskinan yang sekarang masih 15%, itu begini. Dari sisi kampanye pemilu aja ini sudah mendongkrak, dia mampu. Calon presiden itu kan ada beli spanduk, ada beli ini, itu kan bagian dari itu baru calon. Nah, tapi kita masuk ke substansi setelah jadi. Nah, setelah jadi saya rasa calon kita nih, calon paslon 2 ini itu sudah banyak sekali mengatakan bahkan program-program yang saya suka dari paslon kita ini adalah menyempurnakan. Ketika yang sudah ada itu disempurnakan. Artinya apa? Artinya berarti ada kekurangan. Ketika yang sekarang mungkin dianggap untuk 5 tahun yang akan datang kurang, ya itu disempurnakan, dilanjutkan dan disempurnakan. Nah, di situ. Nah, soal tadi untuk perekonomian mendongkrak capres ya, capres yang jadi tentunya yang jadi nanti, itu pasti yang jelas itu arahnya ke situ semua, Mas. Arahnya ke situ semua. Enggak calon dari paslon nomor 3 atau nomor 2 gitu. Itu pasti arahnya ke situ. Tapi karena kami sebagai pendukung nomor 2, saya yakin nomor 2 itu paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran itu akan menyempurnakan dari kata-kata menyempurnakan di situ saja kita sudah bisa menebak ya, tapi sebenarnya bukan tebak-tebakan, tapi kita bisa menebak bahwa ini akan menjadi program yang unggulan nanti ke depan. Kalau sebenarnya beda-beda tipis juga ya Pak ya. Artinya saya melihat bahwa 02 dan 03 artinya sepakat lah, artinya tetap mempertahankan baik, bahkan menyempurnakan gitu loh. Ya. Seperti itu sebenarnya. Kalau program yang baik tetap, tapi disempurnakan lagi. Gitu loh, dan melanjutkan gitu. Masyarakat dalam survei kita itu taunya 01 misalnya, itu kan perubahan. Tagline-nya. 02 itu keberlanjutan. Melanjutkan. 03 perbaikan. Itu di situ bedanya. Iya, kalau 02 itu keberlanjutan dan penyempurnaan. Itu yang kita jarang dengar ya, yang penyempurnaan itu. Harus sering-sering dianu. Dia rejo nih udah ngomong nih. Melanjutkan dan disempurnakan. Keren. Oke, nih lanjut nih. Daya beli masyarakat ini menurun nih karena inflasi itu. Nah, ini bisa dikatakan inflasi tinggi gitu. Nah, apakah capres yang diusung ini punya formula khusus
gitu loh. Nah. Ya, Pak Bo. Tentu saja kalau formula khusus pasti ada. Pasti ada. Pasti. Insya Allah kita akan bisa mengatasi itu. Ya. Makanya kita berharap dukungan dan rakyat memilih Mas Ganjar sama Prof. Mahfud. Ya. Supaya apa? Supaya treatment khusus itu bisa kita terapkan. Ya. Kalau kekuasaan belum di tangan agak susah kita terapkan itu. Jadi nggak, keyakinan aja, keyakinan mampu lah ya. Bukan hanya yakin Mas, tapi memang konsepsinya sudah ada. Ya. Ada misalnya ya, misalnya nih kalau kesehatan, pendidikan dan perumahan itu prinsip ya, itu satu desa satu nakes. Ya. Satu desa satu nakes. Itu supaya rakyat sehat. Dengan dia sehat dia bisa bekerja. Dengan dia bisa bekerja produktivitasnya tinggi. Betul. Kan itu. Jadi mereka tidak lagi disuapi tapi didorong partisipasi yang produktif ya. Produktivitas sehat dulu baru produktif lah. Sehat dulu baru produktif. Karena itu kesehatannya harus ditopang. Ini memang perlu subsidi tapi nggak besar kok. Kalau semua dana uang koruptor itu diambil, perampasan aset itu dijalankan, betul. Mas. Sebenarnya buat dan dipakai untuk bangun satu infrastruktur kesehatan. Iya, vaskes itu di setiap desa. Insya Allah kita bisa ini kok. Karena itu program politik yang penting hukum ya nanti Pak Mahfud. Kepastian hukum. Perampasan hak aset. Itu yang kami relawan akan mengingatkan itu. Iya, itu. Pak Nadi gimana Pak? Sama jawab. Kita mungkin begini Mas, karena kalau soal daya beli masyarakat, terus soal pertumbuhan ekonomi atau inflasi, pertumbuhan ekonomi itu kan angkanya itu landai ya, angkanya landai di kisaran 5%. Nah, artinya tidak jatuh-jatuh banget. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal capres nanti bagaimana untuk mengatasi itu, saya rasa capres nomor 2 karena ini caranya slogan atau apa ya di dalam slogan tagline yaitu melanjutkan dan menyempurnakan. Saya rasa di situ akan lebih bagus ya. Misalnya contohnya untuk menggerakkan masyarakat ini kan ada dana desa juga. Dana desa yang angkanya sekarang sudah 1 M lebih ya per desa 1 tahun. Nah di situ adalah bagian dari menggerakkan ekonomi masyarakat tingkat lapis paling bawah loh. Nah ini yang harapan kita untuk ada penyempurnaan ketika nanti paslon nomor 2 jadi Pak Prabowo Gibran. Oke, sip. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin sama-sama menguasai lah. Ini kan kita sama-sama tahu ya. Ini kita bicara buruh nih. Kita bicara buruh, Mbak. Nah ini bisa dikatakan saat ini di Indonesia tuh tidak mempunyai kekuatan hukum nih. Yang pasti soal undang-undang tenaga kerja gitu loh. Dan bisa dikatakan buruh dan pekerja itu hanya dijadikan sebagai objek politik dari para capres ini. Apakah bisa memberikan kepastian hukum kepada buruh dan pekerja setelah munculnya kontroversi soal undang-undang Ciker ini itu? Ini Pak Nadi deh. Pak Nadi yang menguasai ini aktivis buruh ya. Aktivis buruh yang sudah lama. Tapi begini, niatnya Omnibus Law kemarin itu adalah baik ya. Pak Jokowi itu baik karena untuk menyatukan tumpang tindih undang-undang yang ada di Republik Indonesia ini, maka dimunculkan itu Omnibus Law. Nah, Omnibus Law setelah sudah disahkan itu menjadi undang-undang Cipta Kerja. Setelah beberapa kali ada gejolak ya, sekarang itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini, Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ada beberapa turunannya. Kalau turunannya ini yang kemarin ada PP, ada beberapa PP yang ada di situ. Ada PP 35 tentang bagaimana kita melakukan bekerja. Ada tahap-tahapannya, terus ada Permen nomor PP nomor 36 tentang pengupahan yang sekarang dirubah jadi PP 51 tentang pengupahan. Itu ya memang harus menyesuaikan Mas. Tapi ketika banyak sekali pekerja ataupun buruh menolak itu ada kelemahan. Nah, kelemahan yang paling menonjol itu tidak dilibatkannya buruh. Serikat buruh. Iya, untuk
bagaimana mendesain sebuah aturan itu. Karena sebenarnya yang paling ramai adalah klaster ketenagakerjaan. Kan itu ada 11 klaster sebenarnya kalau kita ngomongin undang-undang ya. Ada 11 klaster. Nah, hanya satu klaster ketenagakerjaan itu klaster nomor 3 kalau nggak salah ya. Apa nomor 11. Itu lupa saya, Mas. Itu disitulah yang menjadi ini, karena buruh mengatakan bahwa klaster itu adalah mendegradasi hak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya penutupnya itu ada di PP-nya, peraturan pemerintahnya. Nah, di sini PP-nya itu kawan-kawan serikat pekerja sebagian tidak ikut dalam pembahasan PP itu, sebagian ikut ya. Nah, karena memang kalau di kita ya di buruh itu awalnya ditolak, tapi setelah perkembangannya bagus, baru dia akan mengikuti irama itu. Nah, artinya peraturan atau apa dia akan ditempatkan pada situasi di mana pekerja buruh itu, oh ya ini ternyata menguntungkan kita. Menguntungkan. Gitu. Saya rasa mungkin di situ, Mas. Tapi jadi dianggap Ciptaker belum dianggap menguntungkan buruh ya sekarang ya? Belum. Masih belum, Mas. Karena masih ada pembahasan setelah kemarin dan masih diuji masih digugat lagi kan? Setelah ada Perpu, terus ada Perpu ya. Setelah Perpu itu muncul, terus sekarang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 setelah Nomor 11, terus menjadi Nomor 6 itu masih ada level-level di bawah undang-undang itu, yaitu peraturan pemerintah ya. Peraturan turunannya itu banyak sekali, Mas, peraturan turunan yang nggak sesuai dengan keinginan buruh. Betul itu. Nah, posisi sekarang itu masih ada di Kementerian Tenaga Kerja sedang dibahas. Yang sudah selesai adalah peraturan Menteri Nomor 51, peraturan pemerintah Nomor 51 tentang PP atau PP, peraturan pemerintah. Nah, itu udah disahkan kemarin, tapi ditolak juga. Ditolak juga, di demo juga. Iya. Nah, itu sebenarnya itu sama dengan PP 36. Iya, mirip-mirip sih kebaca. Iya, nah ya cuman ya tetap aja itu ditolak oleh pekerja buruh. Oke. Sip. Kalau dari Pak Bob? Iya, buat kami Undang-Undang Ciptaker itu kan sudah menjadi final dan mengikat ya, sudah jadi undang-undang ya nomor 6. Tapi peraturan turunannya yang memang harus kita sempurnakan betul ya, ya pakai istilah tadi penyempurnaan ya. Nah itu kita percepat nanti, ya kita percepat prosesnya, tapi kita harus berpedoman kepada aspirasi normatif buruh. Apa? Upah yang layak. Setuju. Fasilitas pendidikan kesehatan yang sesuai dengan standar ya, standar internasional atau standar yang berlaku. Kemudian kebebasan berserikat, hak berserikatnya dijamin. Kan itu substansi daripada gerakan buruh ya. Tapi buruh kan juga manusia, warga negara Indonesia gitu, masyarakat Indonesia yang juga punya hak yang sama. Harus diperlakukan sama dengan petani, guru, dan lain-lain. Sama, Pak. Jadi kami melihatnya bahwa kehidupan buruh harus diperbaiki. Ya, diperbaiki perumahannya, upahnya, tapi harus juga jangan mengorbankan kepentingan ekonomi atau kepentingan industri. Betul, gitu ya. Itu yang menurut saya industri harus tetap jalan, buruh juga harus dapat upah layak. Itulah ya, harus dapat upah layak. Itu buat kami, Pak. Jadi saya nggak mau bahas terlalu detail, tapi dia harus dipercepat prosesnya untuk peraturan turunannya itu loh. Supaya kepastian hukum itu ada untuk buruh. Ada untuk buruh. Ya, kayak gitu. Tapi di sisi lain, Pak, kami juga nanti Mas Ganjar akan mendorong ya, itu pengembangan ekonomi seperti ekonomi hijau. Ekonomi biru ya, ekonomi yang berkelanjutan. Jadi mereka tidak sustainable yang berkelanjutan, Pak. Jadi buruh tidak selalu identik dengan pabrik gitu loh, pekerja pabrik, nggak gitu. Mereka juga harus diberikan edukasi entrepreneurship. Ya, saya di luar juga begitu kan, ada green industry udah mulai di Australia itu udah mulai banyak. Udah mulai, itu yang didorong oleh Mas Ganjar nanti gitu. Oke, sip.
Jadi demikian para sobat Banpol, sobat Inanyus. Nah, sebelum kita tutup dengan suatu kesimpulan, nah saya pengen terakhir yang Pak Nardi katakan untuk pendukungnya, apa yang mereka sampaikan supaya mereka nanti pemirsa Inanyus, sobat Inanyus ini ya sudah saya merapat ke 02, ya sudah saya merapat ke 03 gitu loh. Nggak usah banyak, apa Pak Nardi katakan untuk sobat Banpol, sobat Inanyus gitu. Ya, Kampanye lah gitu. sahabat-sahabatku bekerja buruh dimanapun Anda berada dan masyarakat Indonesia khususnya, bahwa Rejo bersama Prabowo Gibran pada intinya adalah jangan ragu memilih paslon nomor 2 karena ini adalah program yang sangat berkelanjutan yang akan dibawa oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan, plus penyempurnaan itu. Maka kami dari Rejo Progib menyampaikan kepada pekerja buruh seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, masyarakat Dimanapun kelas apapun, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 nomor 2. Ya, Terima kasih. Keren. Kalau Pak Bob, closing statement-nya? Dengan segala kerendahan hati, dengan penuh harapan, para pemirsa, saya harapkan untuk pilih nomor 3. Oke, keren. Terima kasih. Siap. Mohon doanya. Iya. Oke, demikian pemirsa, izinkan Bapak-Bapak saya coba membacakan kesimpulan apa itu relawan ya. Ya, Gitu. saya. Oke, jadi sobat Banpol, bahwa kita ketahui bahwa menjelang Pilpres 2024 ini atau pemilu 2024, beberapa kelompok relawan mulai bermunculan. Nah, ratusan kelompok relawan ini terus bermuncul dari berbagai latar belakang, profesi, golongan, dan kelompok masyarakat. Nah, soalnya tren perubahan kelompok relawan ini mulai dikenal sejak Pilkada DKI Jakarta. Muncul banyak relawan, kala itu sering seiring dengan kebutuhan masyarakat mencari pemimpin yang bersih dan merakyat. Gitu loh. Nah, kemunculan relawan seiring keinginan publik terhadap pemimpin yang muncul dari bawah akar rumput. Relawan berperan penting dalam pemenangan kekuatan. Relawan terletak pada militansi mereka untuk memetakan segmen pemilih. Nah, relawan tetap dianggap sebagai fenomena yang membantu kemenangan seorang presiden pada pemilu, bukan disebabkan oleh variabel tunggal, namun didukung oleh berbagai variabel. Nah, dalam pemenangan capres tidak hanya kekuatan tunggal, tetapi kalau rame-rame orang memberikan dukungan, itu membawa efek psikologis untuk pemenangan. Sepakat ya? Jadi harus seguyu. Pasti gitu loh. Sip. Jadi demikian Sobat Banpol, kita akhiri diskusi talkshow hari ini. Sampai kita ketemu di talkshow berikutnya. Terima kasih Bapak-bapak. Siap. Sukses selalu. Terima kasih. Sukses. Oke. Terima kasih, Mas. Bye-bye. Yuk.